Halo Sobat Pewarna, jumpa lagi nih kita di acaranya talk show Pewarna DKI. Nah, kali ini kita ada tamu kita namanya Bapak Boy Aritonang. Nah, beliau ini pendeta ya Pak ya? Ya, pendeta. Wah, jadi pendeta sekaligus pengajar di mentor untuk khusus anak-anak sekolah menengah atas ya, Ya. SMA atau kalau sekarang SMU ya sekarang SMU, bilangnya. iya. Nah, ini sorry nih, aku manggilnya Bang Boy aja ya. Iya, Bang Boy aja biar Iya, ayo manggilnya Bang Boy. Karena ini kan Pewarna DKI nih, kita ayo biasanya pakai logat Betawi. Betawi ya. Oh iya, kita kan udah sesuai protokol kesehatan, sudah vaksin, sudah apa namanya? Ya, udah cuci tangan segala macam. Jadi kita bisa buka ya. Nah, ya biar nih para penonton Pewarna DKI ini biar tahu nih wajah gantengnya Bapak Pendeta Boy Aritonang. Oke. Nah, kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut nih, nah kita lihat di tayangan ini karena tayangan ini akan berhubungan dengan apa yang mau kita bahas nih. Oke, lihat tayangannya berikut ini. Beberapa bulan lalu sempat muncul informasi akan dihapuskannya mata pelajaran agama di lingkungan pendidikan. Namun hal tersebut ditampik dan diklarifikasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurut Nadiem, bagaimanapun Pancasila dan agama tidak hanya penting, tetapi juga esensial bagi pendidikan bangsa Indonesia. Namun, jika pendidikan agama memang dirasa penting, mengapa saat ini bangsa Indonesia seakan tidak percaya diri dengan identitas bangsa sendiri yang kaya akan budaya Nusantara? Mengapa kebanyakan yang kita lihat bangsa Indonesia lebih bangga mengenakan atribut budaya bangsa lain yang seolah dikaitkan dengan atribut agama tersebut? Penasaran kan? Yuk kita simak obrolan Pewarna DKI kali ini. Nah, tadi udah lihat kan tayangannya. Di situ katanya tentang ada berita-berita, ada wacana beberapa bulannya lalu ya. Ada wacana katanya mau ada penghapusan pendidikan agama nih di sekolah-sekolah. Tapi kan ternyata sudah dari Mas Mas Nadiem nih udah mengklarifikasi Ya, bahwa klarifikasi. kagak ada tuh namanya untuk ngapusin agama pendidikan agama di sekolah. Pan itu kan penting. Nah, tapi ngomong-ngomong ya tentang masalah pentingnya pendidikan agama nih. Tapi kok kayak ini akhir-akhir ini nih, Bang Boy, kenapa bangsa kita ini kayak identitasnya mulai nggak pede sama identitas kita yang Nusantara, yang kaya sama semua budaya. Itu kenapa ya? Menurut Bang Boy gimana, Bang? Ya, mungkin bagi setiap kita orang-orang yang mungkin kita bilang kita orang beragama atau kita orang yang berpendidikan. Ngomongnya ke situ, Bang. Biar wajah gantengnya kelihatan. Ya terus Bang. Jadi kadang kita berpikir bahwa setiap kita dikatakan orang berpendidikan, orang beragama, sering sekali kita hanya melakukan segala sesuatu apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita temukan itu hanya sebuah hafalan gitu. Jadi hanya sebuah pengetahuan. Nah, jadi banyak kita tidak melihat bahwa kita tahu kita beraneka ragam, kita bernusantara, tapi bukan malah kita semakin bersatu gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Oh, jadi kalau menurut Abang Boy ini kita ini cuma apalan doang, pelaksanaan agama kita masing-masing nih. Iya. Abang kagak usah ikut logat Betawi aja, Bang. Logat Abang aja. Ya gitulah. Kalau di talk show-nya DKI bebas, kita mah bebas aja. Oh ya, seruput dulu kopinya. Wah. Pemirsa, kita ngobrol-ngobrol sambil nyeruput kopi, enak bener pokoknya deh. Nah, jadi begini. Kan Pan di beberapa bulan lalu, kalau nggak salah di bulan Maret ya, ini ada dari kompas.com. Akhirnya kan Mas Nadiem nih bilang agama dan Pancasila tidak hanya penting tetapi juga esensial bagi pendidikan bangsa Indonesia. Nah, Pan seharusnya ya
kalau misalnya akhirnya pendidikan agama itu tetap ada di sekolah, kagak perlu adanya apa namanya nggak pede sama identitas bangsa ini dong ya. Tapi kenapa banyak sekolah-sekolah sekarang kesannya itu menetapkan atribut suatu agama, akhirnya sempat di salah satu daerah mana tuh di Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, Ayo lupa. Jadi harus mengkhususkan murid-muridnya tuh harus mengenakan atribut agama tersebut. Nah, kalau menurut Bang Boy gimana tuh? Jadi nggak harus kita terlalu ekstrim begitu kan, karena kita belajar agama seperti tadi yang saya sampaikan, saya katakan bahwa kita belajar agama bukan hanya sekedar kita tahu supaya kita bisa sekedar hanya tahu, tapi bagaimana pengetahuan agama kita itu berguna untuk kehidupan kita bermasyarakat, kita berbineka tunggal ika, kita memiliki banyak budaya, banyak agama, jadi lebih ke aplikasi gitu, bukan sekedar pengetahuan. Tapi mengapa kita lebih ekstrim, bahkan menyalahgunakan bahkan atribut yang berlebihan itu kadang kita karena kita hanya masih melakukan tugas agama kita hanya sekedar pengetahuan, hafalan gitu. Jadi bukan suatu tindakan yang menjadi penghubung bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita menghargai satu sama lain begitu. Nah, kalau misalnya begitu ya sebenarnya Aye setuju apa yang dikemukakan sama Bang Boy nih. Cuman kan ini kalau menurut Aye nih, koreksi kalau Aye salah. Ya dengan adanya fenomena kayak begini, ya kalau Aye sih pikir simpel aja. Kenapa memaksakan suatu atribut agama tertentu? Yang mendingan pendidikan agama nggak usah ada aja di sekolahan ya. Langsung pendidikan budi pekerti. Kalau menurut Bang Boy gimana? Kalau Aye salah ya dikoreksi gitu. Ya kita kan bebas berpendapat ya. Kalau saya kurang setuju karena satu mungkin kita bisa melihat itu hanya sekedar segelintir orang atau oknum. Jadi kita nggak bisa memukul ratakan jadi salah ini kita belajar agama, karena kita tahu sendiri bahwa agama itu kita sudah sepakat bahwa kita memiliki nilai-nilai Pancasila. Sila pertama kita punya Ketuhanan Maha Esa, bahkan kita juga ada perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan agama gitu. Oh, sama UUD 45 ya, pasal 29 ya, bebas memeluk agama ini. Oh, dan pemerintah menjamin. Seharusnya menjamin kan ya. Oh, berarti kalau seharusnya menjamin ya bener, dari para pemerintah itu seharusnya ada satu tindakan sama satu sekolah negeri yang mengkhususkan atau mematenkan atau apalah istilahnya, memakai satu atribut agama tertentu. Seharusnya nggak bisa begitu juga ya, Bang Boy ya. Namanya juga sekolah negeri kan berarti kan berlandaskan Pancasila ya, bukan berlandaskan salah satu agama di Indonesia ya. Oke. Nah, sebelum kita ini kayaknya seru nih, tapi kan karena berhubung durasi kita kan terbatas, sebenarnya pengen banyak ngomong-ngomong, mungkin di sesi berikutnya kali ya Bang ya. Boleh. Bang Boy sebagai insan pendidik. Nah, apa masukannya buat dunia pendidikan di Indonesia supaya menjalankan agamanya dan pendidikan agamanya itu selaras dengan Pancasila? Nah, silakan. Mungkin masukan untuk supaya pendidikan agama kita bisa berjalan dengan baik dan banyak pengaruh yang baik, banyak dampak yang positif yang dialami oleh mahasiswa atau murid. Kita harus memiliki pandangan yang berbeda tentang agama. Contohnya, agama itu bukan hanya sekedar pelengkap, tapi itu hal yang utama juga. Nah, misalnya salah satu seperti pernah juga dibahas dari orang-orang pendidikan bahwa pendidikan agama harus pelajarannya dibuat double gitu. Jadi pelajarannya bisa jadi 2 mata pelajaran. Jadi bukan hanya satu
satu mata pelajaran sekali seminggu gitu. Jadi bisa ditambah porsinya gitu. Oh, porsi jamnya. Porsi jamnya. Kalau misalnya kata orang sono mah, orang pendidikan SKS-nya kali ya. Oh, iya. Karena pentingnya juga buat kita beragama seperti tadi supaya ini menjadi PR kita bersama, supaya kita bukan menjadi orang yang hafal dan tahu tentang agama. Dan juga kita melihat banyak sekarang pengajar-pengajaran di luar yang mempengaruhi murid-murid tentang berpikir bebas, hidup bebas, bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Jadi ini PR kita bersama, yang menjadi masukan buat kita. Mari dari mungkin dinas-dinas terkait atau yang mengurusi dalam hal pendidikan, kita lebih serius lagi untuk memperhatikan tentang agama di setiap sekolah khususnya negeri. Oh, iya. Ini Aye setuju nih, Bang. Karena Aye pernah lihat nih di salah satu PAUD apa TK di mana ya? Itu masa acara pawainya itu udah kayak angkat senjata gitu. Mungkin pemirsa pada tahu ya, pernah baca berita itu juga ya. Makanya bagi kita semua nih, menurut Aye juga dunia pendidikan tuh penting untuk memasukkan agama secara benar, yang benar-benar bahwa agama itu adalah menunjukkan perbuatan yang baik, ya, membagikan kasih, berbuat kebajikan, ya, benar, gitu ya, memberikan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu pun mungkin lebih kepada ini ya, bagaimana kita dengan sesama ya, sesama dan kepada Tuhan juga. Tuhan. Jadi nggak bisa maksain suatu aliran tertentu atau mungkin tafsiran tertentu untuk di ini ya. Kita harus balik kembali. Oh, makanya di negara kita ada dasar negara ya, Pancasila. Jadi agama seharusnya ajaran-ajaran, mungkin kan agama banyak alirannya. Nah, kalau yang aliran ini sudah merongrong Pancasila, sudah merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkin itu memang harus ini ya, diwaspadai kali ya. Kita sama-sama berantas, kita sama-sama bisa hadang, kita sama-sama bisa meluruskan. Nah, caranya nih, ya gimana kalau ini? Caranya, ya mungkin kita nggak bisa melakukan hal yang besar, tapi sebagai kita orang-orang praktek di dalam agama, khususnya dunia pendidik, pengajar, kita harus menjadi contoh gitu, menjadi teladan. Karena sekarang anak-anak berpikir kritis. Jadi anak-anak sekarang dia bukan tahu banyak pelajaran, tahu banyak ilmu yang kita ajarkan, tapi dia lebih melihat siapa kita sebagai pendidiknya gitu. Anak-anak itu kan melihat, oh ada pepatah bener ya. Iya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau gurunya kencingnya udah lari-lari, itu bahaya. Muridnya kencingnya gimana tuh? Naik motor. Terbang. Iya. Nah, ini seru nih. Jadi bahwa di dunia pendidikan juga penting untuk adanya pelajaran agama, tapi tentunya juga agama yang mendukung, yang memiliki jiwa nasionalis dan cinta Pancasila dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Wih, Aye kayak orang bener dari ngomongnya. Ya karena belajar sama Bang Boy. Oke deh, pemirsa. Jadi begitu bahwa pentingnya kita dunia pendidikan, dimasukkan pendidikan agama itu penting, nggak bisa dihilangkan begitu aja. Oh ya, mungkin juga kalau misalnya kita lihat di dunia bersosial ya, kan pernah ada tuh dialog lintas agama, lintas iman ya, kayak yang dilakukan kanwil Kementerian Agama di daerah masing-masing. Mungkin ini usul, mungkin di dunia pendidikan perlu kali ya, antara sekolah ini, sekolah Islam, ada dialog lintas agama dengan sekolah Kristen, sekolah Hindu, sekolah Buddha. Mungkin gitu kali ya, biar saling mengerti bahwa perbedaan itu bukan berbeda, tapi bagaimana perbedaan itu bisa menyatukan kita semua sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Jadi harus difasilitasi gitu. Sangat bagus. Oke deh, para pemirsa Pewarna DKI Channel, sekian talk show kita sama Bang Boy. Pokoknya jangan lupa like, terus di-share kalau bermanfaat, merasa bermanfaat, terus di-subscribe. Nah, subscribe itu gratis.
Gitu. Kalau pengen tahu info-info yang terbaru, video-video terbaru yang up to date, jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ketemu sama Bang Boy, Aritonang, pendeta muda, tapi sekaligus juga mentor dunia pendidikan. Wih, di daerah mana Bang Boy? Di kota Tangerang. Oh, kota Tangerang. Nah, oleh para warga Tangerang, punya Banten nih, wilayah pewarna Banten nih. Tapi nggak apa-apa, kita di pewarna berwarna-warni. Mau Banten, mau DKI, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, kita semua kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, sampai di sini, sampai jumpa. Pewarna DKI maju terus dalam berkarya.